Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Binsaro Channel, Gudang Informasi Guru dan Siswa. Pada video ini kita akan membahas tentang informasi penerimaan seleksi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 774 tahun 2022 tanggal 9 September 2022 adalah benar bahwa telah dibuka formasi penerimaan P3K khusus tenaga kesehatan 2022. Hal ini merupakan kabar baik bagi seluruh teman-teman tenaga kesehatan karena bagi yang telah gagal CPNS 2021 kemarin maka akan mendapatkan kesempatan di tahun ini untuk mengikuti seleksi penerimaan P3K tahun 2022. Informasi tersebut telah disampaikan ke masing-masing instansi di seluruh Indonesia dan salah satunya yaitu instansi Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah mengeluarkan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2022 mulai dari kategori pelamar, persyaratan, tahapan seleksi, jadwal pelaksanaan, dan sampai pada rincian formasi yang dibutuhkan. Untuk itu bagi teman-teman tenaga kesehatan silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan P3K tahun 2022 ini. Informasi ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Nias Barat namun begitu juga dengan instansi atau daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia. Karena yang kita sampaikan pada video ini adalah informasi terkait dengan persyaratan umum dan yang berlaku di setiap daerah. Namun di dalam video ini kita hanya membahas tentang kategori pelamar dan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Baiklah, mari kita lanjutkan. Yang pertama yaitu kategori pelamar. Pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun anggaran 2022 yang dapat melamar dan diberikan penambahan nilai kompetensi teknis antara lain yang pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara. Dan yang kedua yaitu tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar di SIS-DMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan paling lambat per tanggal 1 April 2022. Perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada kategori kedua merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dari kategori pelamar yang telah kita baca bersama bahwa pelamar yang bisa mengikuti seleksi P3K Jabatan Fungsional Kesehatan 2022 yaitu hanya yang sudah memiliki masa kerja dan diakui oleh Kementerian Kesehatan bahwa sudah melalui tahap verifikasi dan validasi. Sementara bagi teman-teman jurusan tenaga kesehatan yang baru lulus kuliah dan belum memiliki masa kerja karena belum terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, maka sudah sangat jelas disampaikan bahwa tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Jadi bagi teman-teman yang memenuhi kategori di atas, maka bersiap-siap dan jangan meninggalkan video ini karena kita akan menyimak terus apa persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar tersebut. Yang kedua yaitu persyaratan umum. Jadi pada video ini kita akan membahas apa saja persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar tenaga kesehatan untuk tahun 2022 ini. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ini sudah sangat jelas teman-teman bahwa yang berhak mendaftar adalah warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan KTP-nya masing-masing. Persyaratan kedua yaitu usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Maksudnya di sini teman-teman, seleksi P3K ini berbeda dengan CPNS bahwa bisa mendaftar walaupun usianya di atas 35 tahun. Karena sebenarnya jika formasi CPNS bahwa di atas 35 tahun tersebut sudah tidak bisa lagi mendaftar.
Yang ketiga yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Persyaratan keempat yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta. Persyaratan kelima yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan dibuktikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Berikutnya yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain harus memenuhi persyaratan umum, maka pelamar juga harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar. Yang kedua yaitu pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan harus memiliki surat tanda registrasi atau STR. Ketiga, pelamar jabatan fungsional kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar dengan masa kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Kemudian masa kerja minimal 3 tahun untuk jenjang ahli muda dan masa kerja minimal 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Yang keempat yaitu masa kerja pelamar sesuai dengan yang sudah kita sebutkan di atas harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit. Kemudian ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian dan atau ditandatangani oleh pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator dan atau ditandatangani oleh kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non-pemerintahan dan atau yayasan. Jadi seperti itulah teman-teman informasi tentang penerimaan P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2022 ini. Jadi semoga saja informasi ini tentang kategori pelamar begitu juga dengan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar tersebut bisa bermanfaat, dan saya juga berharap supaya video ini bisa dibagikan kepada teman-teman semua supaya yang lain juga bisa mendapatkan dan bisa memahami seperti apakah kategori pelamar dan juga persyaratan umum yang wajib diikuti atau dipenuhi oleh calon pelamar tenaga kesehatan tahun 2022 ini. Baiklah, demikian saja saya Prof. Dian Tiahulu dan sampai jumpa.